Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saya akan berikan judul khotbah saya. Judulnya ini, seperti Anda ingin rindu menerima kemurahan dari Tuhan, demikian juga Anda harus rindu orang lain menerima kemurahan yang dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bukankah kita sering sekali terlalu egois dalam kehidupan kita? Kita merasa hanya kita yang perlu, orang lain nggak perlu. Nah makanya pada siang hari ini, pagi hari ya Mas ya, 25 menit ke depan saya akan selesai. Saya akan berikan judul khotbah ini. Judul khotbah ini perlu saudara pahami. Judul khotbah ini begini: seperti Anda rindu menerima kemurahan yang dari Tuhan, demikian juga saudara harus rindu orang lain menerima kemurahan yang dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, kita buka dulu Alkitab kita dalam Matius pasal 7 ayat 12. Yesus berkata begini, apa yang orang lain ingin perbuat kepadamu, perbuatlah itu juga kepada orang lain. 1, 2, dan 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, kadang-kala tabiat dosa ini lebih berperan dalam kehidupan kita. Kita ingin yang baik, kita ingin menerima yang baik, tapi kita nggak ingin orang lain menerima yang baik. Kita ingin diberkati oleh Tuhan, tapi kita nggak punya keinginan juga orang lain diberkati oleh Tuhan. Nah pada siang hari ini saya berharap kebenaran ini memerdekakan kita semuanya, supaya tabiat dosa itu jangan menguasai kita. Perlu kita dalam kehidupan kita mempunyai kerinduan yang seperti Yesus rindukan dari kehidupan kita. Alkitab kita berkata begini, Yesus berkata kepada banyak orang, dia berkata begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tabiat dosa kita nggak ingin orang lain diberkati oleh Tuhan, betul nggak? Tabiat dosa kita nggak pernah ingin orang lain yang lebih daripada kita. Itu tabiat dosa. Bilang dulu itu, katakan dulu itu tabiat dosa. Ini tabiat dosa Bapak Ibu. Tapi orang percaya selalu ingin orang lain diberkati sama seperti dirinya juga diberkati oleh Tuhan. Jika saudara ingin diberkati oleh Tuhan, saudara juga harus ingin orang lain diberkati oleh Tuhan. Saya berharap kita bertumbuh dalam kebenaran ini. Katakan dulu amin Bapak Ibu. Kita harus bertumbuh dalam kebenaran ini. Kalau kita ingin dan rindu diberkati oleh Tuhan, kita juga harus ingin dan rindu orang lain diberkati oleh Tuhan. Suatu kisah pernah terjadi dalam Alkitab, dalam Yunus pasal 2. Yunus pasal 3 ayat 1. Apa arti nama Yunus dalam bahasa Ibrani? Merpati. Bukan, si suami-suami bilang begini, waktu anak muda dia ingat jinak-jinak merpati. Iya kan? Merpati itu apa yang saudara bayangkan tentang merpati zaman dulu? Apa yang saudara bayangkan merpati zaman dulu? Zaman dulu belum ada kantor pos, belum ada pengirim berita. Maka yang dipakai adalah apa? Merpati. Merpati itu adalah pembawa berita. Itulah arti nama Yunus. Dan sedangkan Amita bukan Amit-Amit. Nama Amita itu nama bapaknya Yunus. Katakan dulu bersama-sama dengan saya, Amita itu nama bapaknya Yunus. Artinya, bilang dulu, katakan dulu bersama-sama dengan saya Bapak Ibu. Artinya pembawa berita Allah. Nyambungkan. Nama Yunus tadi apa? Merpati. Definisi merpati zaman dulu adalah pembawa berita.
Waktu bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak muda ada yang disebut apa? Jinak-jinak merpati. Nah, makanya ini kita bicara zaman dulu, bukan zaman waktu saudara anak muda. Nggak ada jinak-jinak merpati. Zaman dulu merpati itu adalah pembawa berita. Sedangkan Amitai adalah pembawa berita. Kita baca dulu lah yuk, Yunus pasal 1 ayat 1 supaya nanti saya bisa jelaskan Yunus pasal 3 ayat 1. Nah, sering sekali kita nggak mau menyampaikan apa yang dari Tuhan. Kita nggak rindu orang lain itu ditolong oleh Tuhan. Kita hanya rindu kita ini ditolong oleh Tuhan, yang lain biar mampus. Iya kan? Betul enggak? Nah, ini coba perhatikan ini baik-baik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita baca dulu bersama-sama 1, 2, dan 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Datanglah firman Tuhan, disampaikanlah firman Tuhan kepada merpati, ya kan? Arti Yunus itu adalah merpati. Kata merpati adalah pembawa berita, sedangkan Amitai itu adalah pembawa berita Allah. Bukan amit-amit. Sering sekali kita sekarang menjadi orang-orang Kristen yang amit-amit. Betul nggak Bapak Ibu? Amit-amit sifatnya, ya kan? Amit-amit kelakuannya, amit-amit perbuatannya. Amitai itu harus membawa berita dari Allah. Kita harus membawa berita dari Allah. Jangan kita disebut orang Kristen yang amit-amit. Amit-amit dia membaik, kelakuannya nggak sama seperti orang Kristen. Perhatikan ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita jangan amit-amit tapi amitai, supaya kita jangan jinak-jinak merpati tapi Yunus. Perhatikan kebenaran firman Tuhan ini baik-baik. Rindukanlah sama seperti saudara diberkati oleh Tuhan, sama seperti saudara mendapat kasih karunia, sama seperti saudara mendapat kemurahan dari Tuhan. Demikian juga saudara merindukan hal-hal yang sama kepada orang lain. Kalau tidak, saudara menjadi orang Kristen yang amit-amit. Ada amin Bapak Ibu? Tersinggungnya agak terlalu keras ya. Karena ini sering sekali kebiasaan dosa itu lebih berperan dalam kehidupan kita. Lama kita menjadi orang Kristen, lama kita menjadi orang percaya, tapi tetap aja sampai hari ini kekristenan kita menjadi kekristenan yang amit-amit. Kelakuan kita sama. Firman Tuhan telah diberitakan bertahun-tahun dan kepada kita semua, tapi kelakuan kita nggak pernah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun ini. Tapi saya percaya umat Tuhan yang ada di tempat ini adalah umat Tuhan yang selalu berbeda setiap waktu, semakin berubah setiap waktu. Kalau orang yang di luar sana mungkin nggak berubah, tapi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini adalah orang yang berubah. Sama seperti saudara mendapatkan kemurahan di dalam Tuhan, saya percaya sekali saudara juga rindu orang lain mendapat kemurahan dari Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Kita lihat ini Yunus ini ternyata nabi yang nakal. Apa Bapak Ibu? Walau sudah mendengar dari Tuhan. Nah, mari kita selidiki diri kita. Udah benar nggak kita hari ini menjadi orang Kristen? Yunus ini ternyata seorang nabi yang nakal. Makanya dia dimakan ikan besar. Tahu kenapa Yunus ini dimakan ikan? Kenapa Yunus ini dimakan ikan besar? Kenapa dia naik kapal gelombangnya besar? Ada badai yang besar di tengah laut. Kenapa? Karena ternyata Yunus ini tadinya adalah nabi yang nakal. Saya percaya tadinya kita semua orang-orang yang nakal, tapi sekarang kita tidak lagi menjadi orang yang nakal. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Lihat, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin
Amita demikian. Lihat ini Bapak Ibu. Kita baca Yunus pasal 4 ayat 11. Yunus pasal 4 ayat 11. Supaya saudara tahu menyayangi orang lain, saudara harus tahu bahwa Allah itu kasih. Amin. Supaya saudara tahu menyayangi orang lain, saudara harus tahu Allah itu adalah kasih. Supaya saudara tahu bahwa Allah itu kasih, maka saudara, kalau saudara tahu bahwa Allah itu kasih, maka saudara pasti mengasihi orang lain. Kita baca ini. Coba kita baca bersama-sama dulu. Baik. 1, 2, dan 3. Tahu saudara apa yang di benaknya Yunus? Tahukah saudara apa yang di benaknya Yunus tentang Niniwe? Tahukah saudara ketika Allah mengutus Paulus ke mengutus Yunus ke Niniwe, ketika Allah mengatakan kepada Yunus pergi kepada Niniwe, beritakan firman Tuhan kepada mereka, Yunus bilang begini, saya nggak mau, biarkan mereka mati. Saya lebih suka mereka mati daripada mereka hidup. Saya lebih suka mereka dihukum oleh Tuhan daripada mereka mendapat kasih karunia. Seberapa banyak di antara saudara yang hatinya rindu sekali orang yang saudara tidak sukai mereka mati? Kan ada banyak di antara kita yang pingin, karena kita nggak suka sama dia, kita bilang begini dalam hati kita, biar kau mati, jatuh miskin kau. Nggak ada yang di sini. Jemaat Tuhan yang ada di sini nggak pernah bilang begini, biar kau mati. Saya senang kau mati. Jatuh miskin kau, senang sekali saya melihat kau jatuh miskin. Rasain loh. Dan dalam hati kita berkata begini, kalau kau nanti jatuh miskin, saya pasti tertawa melihat kau. Ada di antara kita yang begitu? Pasti ada, betul nggak Bapak? Pasti ada kan? Sampai sekarang kita masih berubah. Katakan Bapak. Kita pasti apa? Karena kita adalah pembawa berita Allah. Karena kita ini, kenapa kita belum diangkat oleh Tuhan? Karena kita ini adalah utusan Tuhan dalam dunia ini. Karena kita adalah pembawa kabar baik ke dalam dunia ini, bukan melihat dunia ini binasa. Katakan dulu amin Bapak Ibu. Saya kadang-kadang heran melihat orang Kristen. Saya sendiri pun heran melihat diri saya. Kalau saya masih ingin berkata begini, saya berharap kau mampus. Saking jengkelnya di dalam hati kita kepada orang lain, kadang-kala kita menginginkan dan berdoa kepada Tuhan supaya dia mendapat upah, bukan upah yang baik, tapi kita berdoa kepada Tuhan supaya dia mendapat upah, dan upahnya itu menyakitkan bagi dia. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Tapi hari ini kita harus berubah. Katakan bersama-sama dengan saya harus berubah. Sama seperti saya rindu orang lain mendapatkan kemurahan dari Tuhan, demikian juga saya rindu. Sama seperti saya rindu, saya ingin mendapatkan kemurahan dari Tuhan, saya juga rindu orang lain mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Ketika Yunus tahu bahwa Niniwe diampuni oleh Tuhan, ketika Yunus tahu bahwa Niniwe diampuni oleh Tuhan, Yunus marah besar. Yunus marah kepada Tuhan. Dia bilang, aku udah tahu bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang. Itulah sebabnya waktu pertama sekali Engkau berfirman kepada aku nggak mau kau utus. Seberapa banyak di antara kita
kita menjadi orang Kristen yang jahat. Saya menyebutnya orang Kristen yang apa? Jahat. Kita hanya rindu orang di sekitar kita diberkati oleh Tuhan. Orang-orang satu gereja. Yang lain nggak ingin, biarkan aja mereka mati. Tapi hari ini kita harus berubah. Jangankan kadang-kala begini, jangankan orang-orang di satu gereja dengan kita ingin supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Kita nggak ingin mereka diberkati oleh Tuhan. Jangankan orang lain, satu gereja pun kita nggak ingin mereka diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita harus berubah. Kita melihat kebenaran ini. Yesus berkata, Tuhan berfirman kepada Yunus begini, bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan tenaga yang banyak. Di pikirannya Paulus, di pikirannya Yunus dan di hatinya Yunus, biarkan mereka semua mati. Makanya dia marah besar dengan Tuhan, tapi dia lupa bahwa dia telah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Kita baca dulu Yunus pasal 3 ayat 1. Saudara semua mendapat kemurahan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semuanya kita telah mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Karena kita telah mendapatkan kemurahan dari Tuhan, kita juga harus rindu orang lain mendapatkan kemurahan yang dari Tuhan. Kita baca dulu ayat ini. 1, 2, dan 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus kedua kalinya. Nah, kenapa firman Tuhan datang kedua kalinya kepada Yunus? Karena Yunus pertama sekali tidak mau diperintah oleh Tuhan, sehingga dia dimakan oleh ikan. Sehingga dia harus dilemparkan ke dalam laut. Sehingga dia harus menerima badai. Sehingga dia mengalami badai. Sehingga dia mengalami persoalan yang besar. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Allah itu kasih. Ketika saudara ada dendam di dalam hatimu kepada orang lain, ingatlah bahwa Allah itu kasih. Halo. Ketika saudara mulai marah kepada orang lain, ketika saudara ingin orang lain dibinasakan, ketika saudara ingin orang lain dihukum oleh Tuhan, ketahuilah kebenaran ini bahwa Allah itu kasih. Alkitab kita berkata begini, bagaimana aku tidak apa? Halo, bagaimana aku apa? Tidak. Aku sayang. Sama seperti Allah sayang kepada saudara. Bilang dulu kepada orang yang di samping, katakan dulu kepada orang yang di samping kanan kirinya, Allah sayang kepada. Berikan dulu kemuliaan kepada Tuhan. Allah sayang kepada, sama seperti Allah juga sayang. Makanya jangan inginkan orang lain mati. Suatu kali saya lagi naik motor. Dan setelah waktu naik motor itu, setelah itu saya merasa berdosa sekali. Orang lain ledek saya naik motor. Dia balap-balap, dia zigzag di depan saya. Ketika zigzag di depan saya bilang begini doa saya, buat dia jatuh Tuhan, supaya dia rasain. Nggak 50 meter di depan saya orang itu tergeletak. Wah! Hati saya berkata, udah senang kau. Senang orang itu jatuh. Bangga kau dengan orang itu jatuh. Dan ketika terjadi seperti itu, saya pun dari motor saya angkat dia, saya bilang minta maaf doa saya jelek dengan kamu. Sebab banyak kita doanya kita jelek kepada orang lain. Hari ini saudara harus tahu bahwa Tuhan sayang kepada mereka, sama seperti itu juga Tuhan sayang kepada kita semua. Amin. Jadilah merpatinya Tuhan. Amin. Kalau nggak sampai tangannya tepuk yang di samping kanan kirinya bilang begini, atau angkat saja tanganmu bilang begini, jadilah merpatinya Tuhan. Bilang jadilah merpatinya Tuhan. Membawa berita bagi Allah untuk dunia ini. Boleh berikan kemuliaan sekali. Itu sangat indah
sekali Bapak Ibu. Coba perhatikan ini. Coba Yunus pasal 2 ayat 1 saudara baca dulu. Yunus pasal 2 ayat 1. Lihat, perhatikan apa yang terjadi dengan Yunus. Bagaimana dia mengalami situasi yang buruk dalam doanya Yunus. Yunus pasal 4 ayat 11 terjadi karena Yunus marah dengan Tuhan. Kenapa Yunus marah kepada Tuhan? Karena Yunus tidak senang Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa sering sekali kita marah kepada Tuhan? Karena kita merasa orang lain lebih diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita lupa, kita juga orang yang diberkati oleh Tuhan. Yunus pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Saudara baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Ia menjawab aku, dan dari tengah-tengah dunia orang mati, apa? Aku berteriak dan dia mendengarkan suara. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Tuhan. Ayat ini berkata, katanya dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan dia menjawab aku. Semuanya kita dijawab oleh Tuhan. Halo. Amin Bapak Ibu. Semuanya kita dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, semuanya kita didengarkan oleh Tuhan. Amin. Dan tahu saudara apa yang saudara perlu buat sekarang ini? Baik kepada orang yang saudara tidak sukai. Tidak dulu, baik orang yang saya tidak sukai. Baik kepada orang yang saya tidak sukai. Gak enak ya. Tahu Bapak Ibu kenapa muka kita cepat-cepat keriput, muka kita muram terus. Ketika kita jalan, orang lain lihat kita muka kita seperti kulit durian. Apa yang terpancar dari wajah ada di dalam. Tahu kenapa wajah kita wajah yang penuh dengan kebaikan? Apa yang terpancar di wajah ada di dalam. Sekarang mari kita mulai berdoa kepada orang-orang yang kita tidak suka. Mari kita berdoa seperti doa kita kepada Tuhan untuk diri kita. Mari kita juga berdoa untuk orang lain sama seperti kita berdoa kepada Tuhan untuk diri kita. Doakan orang lain. Kalau engkau jawab aku, kalau engkau mendengarkan aku juga rindu orang lain dijawab dan didengarkan oleh Tuhan. Coba kita mengatakan hal-hal yang demikian dengan tulus kepada Tuhan. Ingatlah dan lihatlah apa yang terjadi kemudian dalam kehidupanmu. Apa yang akan Tuhan buat dalam kehidupan kita. Kalau kita berdoa kepada Tuhan dan kita rindu supaya doa kita dijawab dan didengarkan oleh Tuhan. Doakanlah juga kepada Tuhan untuk orang lain. Supaya orang lain doa mereka dijawab dan didengarkan oleh Tuhan. Jangan bilang saya berdoa supaya dia mati nanti. Saudara, kalau orang lain mati, apalagi di depan saudara yang susah. Kalau saudara biarkan dia busuk di depan saudara bawa. Saudara kuburkan dia, saudara ikuti matinya, rugi kan? Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Kalau saudara cengkel kepada tetangga saudara, kalau saudara marah kepada tetangga saudara, jangan doakan dia mati. Jangan doakan dia penyakitan. Saudara juga yang terkena mes. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau saudara cengkel kepada tetanggamu, kalau saudara cengkel kepada keluargamu, jangan biarkan dia penyakitan. Apalagi keluargamu engkau doakan supaya dia penyakitan, saudara yang capek di rumah sakit jaga dia. Jangan doakan dia seperti itu. Doakan dia supaya mendapat kemurahan, supaya supaya Tuhan mendengarkan doa mereka, supaya Tuhan menjawab doa mereka.
Yakinlah Bapak Ibu, saudara akan menerima yang baik dari Tuhan. Lihat ini Yunus. Yunus ini lari. Tuhan bilang pergi ke Niniwe, larinya kemana? Tarsis. Yesus bilang, Tuhan bilang begini kepada Yunus, pergi ke Niniwe, beritakan firman Tuhan di sana. Dia bilang begini, nggak mau. Enak aja, biarkan mereka mati. Tetapi saya, biar saya mendapat yang baik dari Tuhan. Bagaimana kita berdoa seperti itu dijawab oleh Tuhan? Bagaimana doa kita dijawab oleh Tuhan? Biarkan orang lain mati, aku sendiri yang mendapat yang baik. Jangan pernah berdoa seperti itu. Tapi doakanlah kepada Tuhan. Tuhan, sama seperti aku mendapat kemurahan di dalam Tuhan, saya juga berdoa supaya orang lain mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Sama seperti aku rindu mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, demikian juga aku rindu orang lain mendapatkan kasih karunia di dalam Tuhan. Kalau tidak demikian, itu berarti bahwa dosa masih menguasai kita, bahwa tabiat dosa masih menguasai kehidupan kita. Jika tabiat dosa menguasai kehidupan kita, nggak mungkin kita melihat yang baik dalam kehidupan kita. Sama seperti Yunus, karena tabiat dosa menguasai kehidupannya, dia nggak suka Niniwe diselamatkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan dia dimakan oleh. Sama seperti Tuhan mengizinkan Yunus ada dalam badai, sama seperti Tuhan mengizinkan Yunus ada dalam gelombang yang tidak menentu. Dan apa yang terjadi kemudian? Inilah yang perlu kita buat supaya semua yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Kita baca Yunus pasal 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Sampaikanlah seruan yang kufirmankan. Orang percaya nggak boleh menghukum orang lain. Tapi orang percaya harus menjadi merpati bagi Tuhan. Orang percaya gak bisa menghukum orang lain. Katakan dulu amin. Katakan dulu, bukan hak saya untuk menghukum orang lain, tapi kewajiban bagi saya. Untuk menyampaikan berita dari Allah untuk orang lain. Percayalah, berkatmu akan lebih melimpah dan melimpah lagi. Percayalah, pertolongan demi pertolongan dari Tuhan saudara akan lihat dalam hidup saudara. Percayalah, kemurahan demi kemurahan akan semakin berlimpah-limpah dalam kehidupan saudara. Percaya dan lihatlah itu. Dan kemurahan demi kemurahan akan kita lihat dalam kehidupan kita. Tetapi kemudian apa yang terjadi kepada Yunus? Lihat ini. Kita akan berakhir di sini. Yunus pasal 4. Mulai ayat 9. Yunus pasal 4 ayat 9. Apa yang terjadi dengan Yunus? Walau dia telah mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Kenapa firman Tuhan ini ditulis? Bukan supaya kita menjadi seperti Yunus. Kenapa firman Tuhan ini ditulis? Bukan kita supaya menjadi seperti apa? Tetapi supaya kita seperti apa yang Tuhan kehendaki. 1, 2, dan 3 saudara baca. Lalu seberapa banyak di antara saudara marahnya sampai bilang begini, mati pun aku jadi demi mempertahankan kemarahanku ini. Lalu seberapa banyak di antara kita menjadi orang Kristen bilang begini, mati pun jadi. Yang penting apa? Marahku ini terpuaskan. Halo Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seberapa banyak di antara kita mati pun kita terima. Yang penting marah kita terpuaskan. Tapi saya mau katakan kepada kita, Allah itu kasih. Amin. Allah itu apa? Marah. Yang penting terpuaskan di dalam hati saya ini. Kita nggak tahu di depan ada neraka.
Kita nggak tahu di depan ada ikan paus. Kita nggak tahu di depan ada gelombang yang besar. Kita nggak tahu di depan ada badai dalam kehidupan kita. Kita berkata marah, mati pun demi marahku, demi gengsiku, demi aku tidak ingin orang itu diselamatkan oleh Tuhan. Mati pun pertahankan Tuhan. Tapi perhatikan ini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada Yunus dalam ayat 11. Bagaimana aku tidak sayang sama Bapak Ibu? Allah itu sayang kepada saudara dan kepada saya. Ayat 10, saudara baca. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerit padanya, dan yang tidak kau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam. Kita sering sekali hanya lebih sayang kepada yang apa yang menjadi kepentingan kita. Sering sekali kita apa? Lebih sayang kepada apa yang menjadi apa? Kepentingan kita. Tapi hari ini kita harus mulai melihat apa yang menjadi kepentingan Allah dalam kehidupan kita. Katakan amin. Katakan dulu bersama-sama dengan saya. Hari ini saya akan lebih suka melihat apa yang menjadi kepentingannya Allah daripada kepentingan saya. Karena saya ini merpatinya Allah, membawa berita dari Allah bagi dunia ini. Berikan kemuliaan bagi Allah.